Halo Ibu dan Bapak guru hebat. Apakah Ibu dan Bapak pernah mengamati apa yang terjadi di perpustakaan atau pojok baca atau taman baca di tempat Anda? Berapa banyak pengunjung di perpustakaan atau pojok baca atau taman baca yang membaca atau meminjam buku? Apakah semua anak dari semua jenjang telah meminjam buku? Berapa banyak peserta didik perempuan dan laki-laki yang telah atau dapat membaca buku? Jika pengunjung di perpustakaan Ibu dan Bapak setiap harinya banyak, apakah mereka datang untuk membaca ataupun meminjam buku? Maka itu berarti perpustakaan atau pojok baca atau taman baca Ibu dan Bapak telah berfungsi dengan baik. Jika belum, mungkin sistem peminjaman buku perlu diperhatikan. Mungkin peserta didik belum tahu bagaimana cara meminjam buku dari perpustakaan atau pojok baca atau taman baca. Ibu dan Bapak akan membahasnya sekarang. Jika Ibu dan Bapak melihat peserta didik meminjam buku untuk dibaca di rumah, bagaimana perasaan Ibu dan Bapak? Tentu saja senang. Buku-buku milik sekolah dapat dinikmati sehingga banyak waktu yang dimanfaatkan secara positif oleh mereka. Kita ingin hal ini terjadi setiap saat di perpustakaan atau pojok baca atau taman baca kita. Sebelum peserta didik meminjam buku untuk dibaca di rumah, mereka harus melaporkan dulu kepada pustakawan atau petugas di perpustakaan. Buku yang akan dipinjam perlu dicatat, maka mereka harus tahu bagaimana cara meminjam buku. Sosialisasi cara meminjam buku penting agar peserta didik tidak ragu-ragu untuk meminjam buku. Guru kelas adalah orang yang paling sesuai untuk mengajarkan cara meminjam buku. Semua guru kelas dari kelas 1 hingga kelas 6 perlu mengajarkan cara meminjam buku sehingga semua peserta didik mempunyai kesempatan sama untuk meminjam buku. Saat peserta didik akan meminjam buku, beberapa informasi harus ditulis. Untuk kelas yang peserta didiknya belum lancar membaca atau menulisnya, seperti kelas 1 dan 2, akan diberlakukan cara peminjaman buku yang berbeda dengan kelas di atasnya. Kita akan melihat cara mengajarkan cara meminjam buku untuk kelas 1 dan 2 terlebih dahulu. Untuk mengajarkan cara meminjam buku, lakukanlah dengan melibatkan peserta didik untuk menjadi model. Ibu atau Bapak guru berperan sebagai pustakawan atau petugas perpustakaan. Berikut ini adalah video cara mengajarkan peminjaman buku. Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara meminjam buku. Ini kartu anggota perpustakaan. Anak-anak punya semua. Dan ini bukunya. Lihat di belakang buku, ada kartu buku. Nah, nanti kartu buku ini kalian selipkan di kartu anggota perpustakaan. Kemudian bawa dengan bukunya ke meja pustakawan. Mengerti anak-anak? Siapa yang mau bantu Bu Guru peragakan seperti tadi? Iya, silakan Kiandra. Siapa lagi yang mau bantu? Ya, silakan Sakila. Nah, anak-anak, sebelum kalian meminjam buku, silakan ambil kartu anggota perpustakaannya, kemudian cari buku yang ingin kalian pinjam di rak buku. Silakan. Sudah dapat bukunya? Nah, sekarang kalian praktekkan seperti yang Bu Guru contohkan tadi. Mulai dari ambil kartu bukunya, kemudian masukkan ke dalam kartu anggota perpustakaan. Sudah? Setelah ini kalian bisa ke meja pustakawan membawa buku dan kartu anggotanya. Di sana kalian akan diberikan
stempel tanggal pengembalian buku. Ingat ya, kalian bisa meminjam buku maksimal selama 3 hari. Nah, anak-anak saat ingin mengembalikan buku, anak-anak bisa taruh buku yang ingin kalian kembalikan di kotak pengembalian buku. Di sini. Nah, anak-anak coba Sakila dan Kiandra peragakan menaruh buku di kotak pengembalian buku. Silakan. Langkah-langkahnya sama. Peserta didik kelas 1 dan 2 yang belum lancar menulis atau membaca tidak perlu menulis sendiri informasi yang harus ditulis. Pustakawan atau guru akan menuliskannya. Ibu dan bapak juga dapat memilih siswa relawan yang tugasnya membantu aktivitas di perpustakaan atau kelas, termasuk membantu menulis informasi peserta didik yang belum lancar menulis atau membaca. Karena itu, peran siswa relawan sangat penting. Peserta didik kelas 3-6 sudah lancar menulis, sehingga setelah memilih buku, mereka bisa menulis sendiri informasi yang harus dilengkapi di kartu buku. Tidak perlu khawatir, saat mereka mau membawa pulang buku, kita sampaikan untuk mengembalikan dalam waktu 3 hari. Dengan mencatat informasi, nama, dan kelas, mereka mengerti bahwa sekolah mengetahui siapa yang meminjam buku. Jika buku belum dikembalikan, ibu dan bapak bisa menindaklanjuti dengan melibatkan siswa relawan dapat bertanya langsung ke peserta didik yang belum mengembalikan buku agar segera mengembalikan. Guru kelas menyampaikan langsung kepada peserta didik yang belum mengembalikan buku untuk segera mengembalikan. Guru kelas menginformasikan kepada orang tua peserta didik untuk membantu mengingatkan mengembalikan buku yang dipinjam. Tanpa menyebut nama peserta didik, kepala sekolah mengumumkan agar peserta didik mengembalikan buku tepat waktu. Nah, apalagi yang kita khawatirkan untuk mendorong peserta didik meminjam buku? Sistem peminjaman buku yang lebih ramah akan bermanfaat untuk peserta didik kita, baik perempuan maupun laki-laki, supaya meminjam buku secara aktif. Seberapa sedikit denda yang kita terapkan akan berdampak pada tingkat motivasi peserta didik untuk meminjam buku. Ibu dan bapak guru hebat, mari ajak peserta didik kita meminjam buku.